Dendam di rumah seribu wajah. Malam itu, bulan sabit menggantung tipis di langit desa Tanjung Sari. Udara dingin dan aroma kembang melati yang menyengat terasa aneh. Tidak seperti biasanya. Warga desa berkumpul di balai desa, bukan untuk perayaan, melainkan untuk sebuah kebingungan. Penari ronggeng terbaik desa yang bernama Sekar telah menghilang. Ia terakhir terlihat di panggung saat tarian terakhirnya, sebelum tiba-tiba lenyap di tengah kerumunan. Bayu, seorang jurnalis muda dari kota yang sedang melakukan penelitian tentang tradisi lokal, merasa ada yang tidak beres. Berbeda dengan para warga desa yang percaya bahwa Sekar diculik makhluk halus, Bayu mencurigai ada motif lain. Ia mulai menyelidiki dari saksi mata yang terakhir melihat Sekar. Salah satunya adalah kakek Wiryo, seorang penjaga makam tua yang dikenal sebagai orang yang paling tahu seluk-beluk misteri desa. Rumah itu menuntut tumbal, bisik kakek Wiryo dengan mata nanar, menunjuk ke sebuah rumah tua bergaya kolonial yang terletak di ujung desa. Rumah itu dikenal sebagai rumah seribu wajah, karena konon di setiap sudutnya terpampang lukisan wajah-wajah orang yang tidak diketahui. Bayu penasaran. Ia pun mendatangi rumah itu bersama sahabatnya, Rina, seorang fotografer pemberani. Saat mereka memasuki pekarangan, aroma melati semakin kuat. Pintu rumah terbuka sedikit, seolah mengundang. Di dalamnya, suasana terasa mencekam. Debu tebal menyelimuti perabot antik, dan lukisan-lukisan wajah memenuhi dinding. Setiap lukisan seolah memiliki matanya sendiri, mengikuti setiap gerak-gerik mereka. Saat Bayu mengambil beberapa foto, ia merasakan hawa dingin yang menusuk. Tiba-tiba, kamera Rina error dan menampilkan gambar yang tidak mereka ambil. Wajah Sekar, penari ronggeng yang hilang, dengan ekspresi ketakutan yang mendalam. Di lehernya, terukir sebuah kalung liontin yang sama persis dengan yang dilihat Bayu di salah satu lukisan di dinding. Mereka berbalik ke arah lukisan itu dan melihatnya lagi. Kali ini, kalung di lukisan itu sudah tidak ada. Wajah pada lukisan itu dengan mata kosong, seperti memiliki nyawa. Perlahan, wajah itu mulai bergerak. Mulutnya terbuka lebar, mengeluarkan suara tawa melengking yang menggema di seluruh ruangan. Lalu berbisik, "Kamu akan jadi bagian dari kami." Setelah kejadian di rumah seribu wajah, Bayu dan Rina kembali ke balai desa dengan tangan kosong dan pikiran yang kacau. Mereka menunjukkan foto wajah Sekar yang muncul misterius di kamera Rina kepada kakek Wiryo. Kakek Wiryo terkejut dan memegang kalung yang dikenakan Sekar dalam foto itu. Ini adalah kalung tumbal. Kalung yang digunakan untuk mengunci jiwa seseorang di dalam sebuah lukisan. Jelas kakek Wiryo. "Aku sudah peringatkan kalian, ada sesosok leluhur yang menunggu di rumah itu." Bayu dan Rina bingung. Siapa leluhur itu? Mengapa ia menginginkan tumbal? Kakek Wiryo menceritakan kisah kelam tentang pemilik rumah itu, seorang seniman bernama Raden Aryo, yang sangat terobsesi dengan kecantikan. Ia membuat perjanjian dengan iblis untuk mendapatkan kekuatan agar bisa melukis wajah-wajah abadi. Namun,
Sebagai tumbalnya, ia harus mengorbankan nyawa wanita-wanita cantik di desa. Sekar dengan kecantikan dan bakatnya adalah tumbal terbaru. Bayu dan Rina menyadari mereka harus mencari cara untuk membebaskan Sekar. Kakek Wiryo memberitahu mereka bahwa satu-satunya cara untuk mematahkan mantra ini adalah dengan menemukan lukisan utama, lukisan Raden Aryo sendiri. Lukisan itu disembunyikan di suatu tempat di rumah tersebut, dan hanya di lukisan itulah terdapat kunci untuk membebaskan jiwa-jiwa yang terperangkap. Mereka kembali ke rumah 1000 wajah. Kali ini dengan persiapan. Mereka membawa sebuah kompas yang diberikan kakek Wiryo, yang konon bisa merasakan energi spiritual. Saat mereka memasuki rumah, kompas itu berputar liar, menunjuk ke arah basement. Di basement yang gelap dan lembab, mereka menemukan sebuah altar kecil. Di atas altar itu, tergeletak sebuah buku catatan tua milik Raden Aryo, penuh dengan skitsa dan tulisan mantra yang mengerikan. Tiba-tiba, pintu basement tertutup dengan sendirinya, meninggalkan mereka dalam kegelapan total. Lampu senter mereka mati. Terdengar suara bisikan dari segala arah. "Jangan ganggu kami. Jangan ganggu kami." Saat Bayu mencoba menyalakan korek api, cahaya kecil itu menerangi sebuah ruangan lain di balik altar. Di sana, mereka melihat sebuah lukisan besar. Lukisan itu menampilkan sosok Raden Aryo yang wajahnya tertawa licik, memegang sebuah kuas yang meneteskan darah. Dan di bawah lukisan itu, ada sebuah kotak kayu kecil yang terukir dengan simbol yang sama persis dengan yang ada pada kalung Sekar. Bayu dan Rina berhasil membuka kotak kayu itu dan menemukan kunci kecil di dalamnya. Mereka tahu kunci ini adalah jawabannya. Tetapi saat mereka hendak mengambilnya, lukisan Raden Aryo di dinding tiba-tiba hidup. Kuas di tangannya seolah bergerak, melukis sesuatu di udara. Tiba-tiba, lukisan-lukisan wajah di seluruh ruangan mulai mengeluarkan suara rintihan, dan wajah-wajah itu memandang ke arah Bayu dan Rina dengan tatapan kosong. Rina berteriak saat sebuah tangan keluar dari salah satu lukisan dan mencoba meraihnya. Bayu menarik Rina menjauh, dan mereka mencoba mencari jalan keluar. Lukisan-lukisan itu kini menjadi portal, mengeluarkan entitas-entitas hantu yang perlahan-lahan mulai mengepung mereka. Hantu-hantu itu adalah korban-korban Raden Aryo yang terperangkap di sana. Dan kini, mereka marah karena ketenangan mereka terganggu. Bayu mencoba menggunakan kunci itu, tetapi ia tidak tahu harus menggunakannya di mana. Tiba-tiba, ia teringat buku mantra yang ditemukan di altar. Ia menyadari bahwa mantra untuk membuka segel harus diucapkan di depan lukisan Raden Aryo. Mereka berdua bergegas kembali ke depan lukisan itu dengan hantu-hantu yang mengejar mereka. Bayu membuka buku mantra dan mulai membaca. Tetapi kata-katanya tidak jelas dan sulit diucapkan. Sementara itu, sosok Raden Aryo di lukisan itu semakin hidup. Wajahnya menunjukkan kemarahan, dan ia mengacungkan kuasnya ke arah Bayu dan Rina. Jangan ganggu mereka." Tiba-tiba,
Suara lain terdengar. Suara itu berasal dari Sekar, yang wajahnya muncul di lukisan itu. Tidak lagi dengan ekspresi ketakutan, melainkan sebuah kekuatan yang aneh. Ia terlihat melawan dari dalam lukisan, mencoba membantu mereka. Namun, Raden Aryo lebih kuat. Ia mulai melukis wajah baru, wajah Bayu dan Rina. Lukisan wajah Bayu dan Rina mulai terlihat jelas di kanvas Raden Aryo. Tiba-tiba, tangan Sekar yang bersinar muncul dari dalam lukisan dan meraih tangan Bayu, menuntunnya untuk meletakkan kunci kecil itu di sebuah lubang tersembunyi di bingkai lukisan Raden Aryo. Setelah Bayu dan Rina memasukkan kunci kecil ke dalam bingkai lukisan Raden Aryo, sebuah cahaya terang menyilaukan mata mereka. Lukisan-lukisan wajah di dinding mulai retak dan hancur, membebaskan jiwa-jiwa yang terperangkap. Sekar penari ronggeng yang hilang muncul di hadapan mereka dalam wujud arwah yang bersinar. Ia tersenyum, berterima kasih, lalu perlahan menghilang. Saat Bayu dan Rina tersadar, mereka sudah berada di luar rumah. Matahari sudah terbit. Rumah seribu wajah kini terlihat lapuk dan kosong. Tidak ada lagi aura mistis yang mencekam. Mereka kembali ke desa dan menceritakan semuanya. Warga desa bersyukur Sekar dan jiwa-jiwa lain telah bebas. Namun kelegaan itu tak berlangsung lama. Bayu menyadari sesuatu yang aneh di pergelangan tangannya. Ada sebuah tanda melingkar yang samar, seperti cap yang tidak bisa hilang. Tanda itu terasa panas dan terkadang berdenyut. Rina juga memiliki tanda yang sama. Bayu dan Rina pergi menemui kakek Wiryo. Kakek tua itu terkejut melihat tanda tersebut. Ini adalah tanda tumbal. Kalian tidak sepenuhnya berhasil. Kalian telah menjadi tumbal pengganti. Selama tanda ini ada, kalian akan diikuti oleh entitas lain yang menuntut tumbal. Bisiknya, suaranya bergetar. Tiba-tiba, suara tawa melengking terdengar dari kejauhan. Kakek Wiryo langsung memucat. Ia menunjuk ke arah hutan. Itu bukan suara Raden Aryo. Itu suara Mak Lampir, entitas yang dulu memberi kekuatan pada Raden Aryo. Kalian sudah menarik perhatiannya. Bayu dan Rina saling pandang, menyadari bahwa petualangan mereka baru saja dimulai. Kakek Wiryo menjelaskan bahwa Mak Lampir adalah entitas kuno yang bersemayam di hutan desa. Dialah dalang di balik perjanjian gelap Raden Aryo. Untuk menghilangkan tanda tumbal, Bayu dan Rina harus menemukan makam Mak Lampir yang tersembunyi jauh di dalam hutan, di tempat yang tidak pernah dijamah manusia. Petualangan mereka ke hutan tidaklah mudah. Udara semakin dingin, kabut tebal menyelimuti pepohonan. Mereka menemukan sebuah jalan setapak yang ditutupi oleh semak belukar. Di sepanjang jalan, mereka melihat boneka-boneka yang digantung di ranting pohon. Wajahnya pucat dan matanya kosong, seperti boneka yang dibuat dari kain perca. Jumlahnya semakin banyak seiring mereka masuk lebih dalam. Rina merasa merinding. Ia melihat salah satu boneka memiliki kalung yang sama persis
dengan yang dipakai Sekar. Ia menyadari boneka-boneka ini adalah tumbal mak lampir yang lain. Tiba-tiba, mereka mendengar suara tangisan bayi dari balik semak-semak. Bayu dan Rina saling pandang. Mereka tahu ini adalah jebakan, tetapi rasa penasaran mereka lebih kuat. Mereka mengikuti suara tangisan itu hingga sampai di sebuah pohon beringin yang sangat besar. Di bawah pohon tidak ada bayi. Yang ada hanyalah sebuah sumur tua dengan air yang menghitam. Saat Rina melihat ke dalam, ia melihat pantulan bayangan dirinya sendiri, tetapi dengan mata yang kosong dan senyum yang menyeramkan. Tiba-tiba, dari dalam sumur, tangan-tangan kurus muncul dan mencoba meraih Rina. Salah satu tangan itu berhasil menyentuh tanda tumbal di pergelangan tangannya. Tanda itu langsung bersinar terang dan panas. Terdengar suara bisikan dari dalam sumur. Tumbal yang pantas, segera datanglah. Bayu dan Rina berhasil melarikan diri. Tetapi mereka menyadari bahwa waktu mereka semakin menipis. Bayu dan Rina akhirnya menemukan makam mak lampir, sebuah gua kecil di lereng bukit yang dikelilingi oleh bunga kantil yang layu. Mereka masuk ke dalam dengan hati-hati. Di dalam gua, mereka menemukan sebuah peti mati batu yang dihiasi ukiran ular. Saat mereka mendekat, peti mati itu terbuka dengan sendirinya. Di dalamnya tidak ada jasad, hanya sebuah buku mantra kuno yang usang, terbuat dari kulit manusia. Buku itu adalah sumber kekuatan mak lampir yang bisa menghapus tanda tumbal. Namun, saat Bayu hendak mengambilnya, sosok tua dengan rambut panjang berantakan dan mata merah menyala muncul di hadapan mereka. Dia adalah mak lampir. Wajahnya yang keriput tertawa licik. Takkan kubiarkan kalian. Aku sudah menunggu tumbal baru. Ucap mak lampir. Suaranya parau. Mak lampir melancarkan serangan. Ia mengeluarkan kabut hitam yang membuat Bayu dan Rina sulit bernafas. Boneka-boneka yang mereka lihat di hutan kini muncul dan mengepung mereka, bergerak seperti zombie. Dalam keputusasaan, Rina mencoba membuka buku mantra itu. Tetapi buku itu terkunci dengan mantra khusus. Ia teringat kakek Wiryo pernah berpesan, hanya darah dari tumbal yang bisa membuka segel itu. Rina menyadari bahwa ia harus mengorbankan dirinya sendiri untuk membuka buku itu. Dengan air mata mengalir, ia menyayat pergelangan tangannya yang bertanda tumbal dan meneteskan darahnya di atas buku. Buku itu langsung terbuka, mengeluarkan cahaya keemasan yang terang. Cahaya itu menyelimuti Bayu dan Rina, mengusir kabut hitam dan membakar boneka-boneka yang mengepung mereka. Mak lampir menjerit kesakitan. Namun, sebelum Bayu sempat membaca mantra penutup, mak lampir tiba-tiba menghilang. Setelah pertarungan di gua, Bayu dan Rina berhasil selamat, tetapi dengan konsekuensi.
Tanda tumbal di pergelangan tangan Rina memang hilang, namun matanya kini memancarkan kilatan merah. Dan ia terkadang berperilaku aneh, seolah ada entitas lain yang mengendalikan dirinya. Kakek Wiryo menjelaskan, Rina tidak hanya membuka segel buku, tetapi juga menyerap sebagian kekuatan mak lampir. Mak lampir tidak mati, ia hanya bersembunyi di dalam tubuh Rina, menunggu waktu yang tepat untuk mengambil alih sepenuhnya. Rina adalah tumbal terakhir yang mak lampir butuhkan untuk bangkit sepenuhnya dan menguasai seluruh desa. Waktu Bayu semakin sempit. Ia harus menemukan cara untuk memisahkan Rina dari mak lampir sebelum terlambat. Kakek Wiryo memberitahu Bayu tentang satu-satunya cara, yaitu menemukan tali takdir. Sebuah jimat kuno yang terbuat dari rambut 1000 leluhur desa, yang konon memiliki kekuatan untuk memisahkan roh dari raga. Tali itu disimpan di dalam sebuah peti mati kuno di makam para leluhur yang letaknya berada di sebuah gua bawah tanah. Dengan hati yang berat, Bayu pergi sendirian ke makam leluhur. Di sana, ia berhadapan dengan penjaga gaib makam yang menguji keberanian dan tekadnya. Setelah melewati serangkaian ujian, Bayu berhasil menemukan peti mati itu dan mengambil tali takdir. Saat ia kembali ke desa, ia melihat Rina sudah dikuasai sepenuhnya oleh mak lampir. Matanya merah menyala, dan ia mengumpulkan roh-roh boneka tumbal untuk menyerang desa. Desa Tanjung Sari kini dalam kekacauan. Bayu berteriak memanggil nama Rina. Rina yang di bawah kendali mak lampir menyerang Bayu dengan kekuatan gaib. Di tengah pertarungan, Bayu berhasil melempar tali takdir yang melilit Rina. Tali itu langsung memancarkan cahaya keemasan yang sangat terang, memisahkan raga dan jiwa. Mak lampir menjerit kesakitan saat rohnya dipaksa keluar dari tubuh Rina. Bayu dengan cepat membakar buku mantra yang masih ia bawa. Api dari buku itu menyambar tali takdir yang terikat di tubuh mak lampir, membuat seluruh tubuh mak lampir hancur menjadi debu. Rina jatuh pingsan, dan mata merahnya kembali normal. Ketika ia sadar, ia tidak mengingat apapun yang terjadi. Tanda tumbal dan kekuatan mak lampir telah hilang selamanya. Warga desa yang selamat bersorak gembira. Kakek Wiryo datang dan menjelaskan bahwa tali takdir telah menuntaskan tugasnya, dan kini hanya tinggal menjadi kenangan. Tali itu lenyap, menyisakan seutas benang yang tak terlihat, yang akan selalu mengikat Bayu dan Rina dalam sebuah takdir. Misteri di balik rumah 1000 wajah dan dendam mak lampir akhirnya berakhir. Rumah tua itu dihancurkan, dan di atasnya dibangun balai desa baru sebagai simbol harapan baru. Sekar dan jiwa-jiwa yang terperangkap lainnya kini tenang, tidak lagi menjadi tumbal. Bayu dan Rina yang tadinya hanya seorang jurnalis dan fotografer, kini menjadi pahlawan desa. Mereka memutuskan untuk tinggal lebih lama, membantu membangun kembali desa yang porak-poranda, dan menyaksikan desa itu perlahan-lahan hidup kembali. Suatu malam, saat mereka duduk di balai desa baru, Rina menatap Bayu dan berkata, "Tali takdir itu, aku yakin kita sekarang terikat selamanya." Bayu tersenyum, menatap bulan yang bersinar di atas desa.
Kisah mereka mungkin dimulai dari sebuah tragedi dan horor, tetapi berakhir dengan sebuah janji, harapan dan takdir yang tak terpisahkan.